Superman bakal tayang. Apakah ini tanda kebangkitan DC di film? Nggak tahu, nggak yakin. Ya, gue sebagai fans DC bakal sedikit menyampaikan keluh kesal gue tentang bagaimana film Superman terbaru garapan James Gunn. Ini bukan sebuah upaya untuk menghancurkan harapan kalian, tapi lebih kepada upaya untuk berbagi keresahan gue, dan mungkin ada yang merasakan keresahan yang sama juga dengan gue. Gue itu excited sama James Gunn bikin Superman, tapi gue nggak excited sama Cinematic Universe-nya. Nah, kok bisa begitu? Buat kalian yang belum tahu, Superman yang bakal keluar 2025 udah keluar trailer apa teaser ya, gue lupa. Pokoknya keluar cuplikannya lah, yang cukup memberikan sebuah pembelah opini lah ke masyarakat gitu. Banyak masyarakat yang suka, banyak juga masyarakat yang jelas-jelas nggak suka. Jadi gini, buat yang masih belum sadar, di sosial media itu lagi ada keributan tentang Superman mana yang paling baik. Apakah Superman versi James Gunn yang baru atau Superman-nya Zack Snyder? Ya intinya bandingin Henry Cavill sama si David lah, siapa yang Superman-nya paling bagus gitu. Dan banyak banget masyarakat yang kecewa, kayak kenapa nggak Henry Cavill lagi, harusnya dia yang keren, dia yang pas, dia yang lebih macho, yang lebih sangat-sangat embodiment of Superman. Dan beberapa bilang, alah Superman lu udah terlalu dark, terlalu Zack Snyder banget, mendingan yang ini lebih fresh, lebih kelihatan kebaikannya gitu, yang super embodiment of idol, of hope gitulah, dan yada. Yes, excited itu orang dalam menyambut kembalinya DC ke dalam Cinematic Universe-nya, yang dimana sebelumnya DC sudah menutup Cinematic Universe of disasternya di 1 abad yang lalu, mungkin udah 2 abad ya, yang pokoknya udah selesai lah gitu. Disambut dengan suatu pagi yang dimana tiba-tiba tim song Superman nggak lagi yang deng 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 tereret, lo tau lah lagunya ya, Hans Zimmer lah, itu dulu ikoniknya Man of Steel Hans Zimmer. Terus sekarang balik ke tim song klasiknya John Williams, ya banyak orang yang tua-tua kayak gue langsung kayak seneng sih. Jujur itu memberikan sedikit spark of my emotion, spark of joy sama trailer ini. Tapi deep down gue lelah sama DC, gue sungguh lelah sama DC, gue capek sama DC. Gue sebagai fans DC ngelihat DC dibantai habis-habisan sama Marvel di Cinematic Universe. Udah ngeluarin IP gedenya nggak karuan, kewalahan. Sampai Marvel udah nggak ada napas pun DC masih nggak bisa nandingin gitu, kecuali di The Batman dan Penguin dan Cinematic Universe Robert Pattinson dan itu beda. Itu emang kalau misalnya udah nggak diganggu dan dibiarin begitu saja, kreativitas director dan timnya beda memang. Pribadi excited karena ini buatan James Gunn. James Gunn udah jadi kayak Kevin 5G-nya DC, dimana James Gunn film-filmnya di Marvel juga luar biasa. Penasaran mau dibawa kemana nih Cinematic Universe-nya DC sama James Gunn. Tapi pada saat gue ngeliat trailernya, jujur gue langsung ada sedikit hal yang mengingat kembali gitu. Gue kayak, waduh, kok kayaknya ini adalah sesuatu yang gue sempet malesin gitu, yaitu adalah Cinematic Universe yang nggak rapi dan dipaksakan, dan apapun easter egg, yang penting easter egg. Semua fandom Marvel ini tuh yang penting easter egg, easter egg, kocok, gila keren banget, pokoknya ada easter egg gitu. Kayak jujur gue sangat jengah, gue sangat capek dengan easter egg. Sini beneran deh, easter egg nggak salah, tapi lama-lama jadi kayak hidangan utama gitu. Easter egg harusnya topping kan, easter egg harusnya menjadi sesuatu yang kayak, oh ini adalah hadiah buat kalian yang ngikutin banget komiknya, ngikutin banget animated seriesnya, ngikutin banget perjalanan IP ini. Jadi kalian tahu ada ini tuh si ini gitu loh. Selamat ya, lu tahu ada ini gitu. Dan hidangan utamanya tetap adalah plotnya, sinemanya, filmnya. Tapi somehow gue ngelihat trailernya yang tiba-tiba dimuntahkan berbagai macam IP easter egg, atau bahkan bukan easter egg lagi tapi mungkin emang bagian dari plot, itu gue langsung wow. Mau kemana ini? Kita lihat ada Krypto di situ, lucu banget Kryptonya. Ada Guy Gardner, Lex Luthor. Ntar gue bahas juga nih yang plot Lex Luthor, Hawkgirl, dan banyak banget kayak superhero tiba-tiba muncul di resetnya DC Universe nih, Superman-nya yang baru. Tapi apakah ini semua emang kepentingan plot atau easter egg-an biar orang-orang happy banyak superhero gini-gini? Maksud gue gini, sekali lagi nggak apa-apa kalau misalnya emang ada easter egg, emang ada plot. Cuman kadang itu menjadi sesuatu yang susah banget untuk membuat kita jadi enjoy the plot, the cinema, the film, ngerti gak sih? Ini loh hidangan utama lu gitu, nggak usah banyakin topping juga udah enak.
ya kan? Kecuali emang toppingnya itu kayak soto Betawi atau sop buntut gitu kan ya. Semuanya disuapin di nasi lu juga enak gitu ya. Kadang bahkan kalau udah nggak ada dagingnya kita kasih kuah sama nasinya sama sambal juga udah enak gitu. Tapi you get my point lah. Ini mau yang kayak gimana? Easter egg doang atau bagian dari plot? Kalau ini bagian dari plot, gue khawatir lagi sesuatu yang kayak dunia universe yang nggak kokoh, yang lagi-lagi bakal kacau balau sekokoh-kokohnya Marvel Cinematic Universe aja setelah Phase 3 ambruk kan, nggak kuat gitu. Ini mau dibawa kemana nih banyak tokoh-tokoh ini? Ntar ada standalone-nya sendiri, spin-off-nya sendiri, ada origin-nya sendiri. Nggak tahu kenapa, lelah banget nih, capek nih. Ngerti gak sih? Ketika kita udah cinta sama sebuah cinematic universe kayak Marvel gitu, yang dimana gue juga nikmatin gimana di Phase 3 itu bener-bener dibayarkan habis gitu ketika kita nonton Infinity War dan Endgame. Kita dikasih reward karena udah ngikutin itu terus. Lu dapat hadiah ini, lu dapat sebuah cinematic experience yang komplit sebagai universe gitu. Nah, gue khawatir kalau misalnya DC atau James Gunn masih mau pakai formula itu, yang dimana Marvel aja bisa runtuh dan DC sampai sekarang terbukti gagal memberikan experience itu, membuat formula itu. Gua nggak tahu nih mau dibawa kemana. Ini kekhawatiran gua. Jadi itu dua ya. Yang pertama masalah easter egg, yang kedua masalah cinematic universe yang mulai meragu. Berikutnya adalah masalah plot. Gua capek banget. Nggak tahu kenapa gua capek banget sama plot Superman lemah sama Kryptonite lawan Lex Luthor gitu. Aduh, ini juga masalah DC yang dulu nih, buru-buru banget itu universal balik tuh, tiba-tiba udah lawan Batman, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, terus Kryptonite, terus tiba-tiba Martha, kayak ditutup sama The Flash mau sok-sokan kayak Endgame, jatuhnya malah CGI game. Iya, gue tahu Superman lemah lawan Kryptonite, that's it gitu. Gak tau kenapa itu bukan sesuatu yang gimana ya, kayak sulit banget membuat gue jadi jatuh cinta sama plot yang ujung-ujungnya Kryptonite. Gak tahu obatnya apa ya, tapi kayak capek gak sih ya, saking Superman udah terlalu komik banget gitu, terlalu komik, bukan komik lu, coba karakter komik yang udah Deus Ex Machina dan segala kekuatan ada di dirinya gitu, akhirnya lemah sama satu Kryptonite, dan itu pun juga kayak Kryptonite kadang-kadang bisa dilawan gitu. Kayak capek nggak sih? Nggak tahu kenapa pengen coba yang lain, boleh nggak sih? Tapi ada Lex Luthor di situ. Ya walaupun di trailer nggak tunjukkan Kryptonite ya, tapi si Kryptonya ya kita nggak tahu lah. Tapi kalau dia mau sedikit trust the source, kadang-kadang juga kurang baik gitu. Nih mau dibawa kemana nih? Terus kayak tiba-tiba ada karakter banyak gitu tuh, gue berpikir kayak ini nggak bisa Superman dulu ya. Kayak kita mengenal Superman yang baru, enjoy the new Superman. This is not Man of Steel Zack Snyder, this is Superman James Gunn. Tapi udah dikenalin banyak tokoh. Gue nggak tahu apakah akan buru-buru lagi kayak tiba-tiba Man of Steel, terus tahu-tahu Batman v Superman, terus tahu-tahu Wonder Woman, terus tahu-tahu Justice League. Aduh. Tapi ya seperti yang kalian lihat udah banyak banget karakter, bahkan sampai ada si Crypto di situ. Wah, mau dibawa kemana nih cinematic universe? Bahkan James Gunn tuh pernah bikin semacam statement gitu. What is canon anymore? Is it necessary anymore? Is it matter anymore gitu loh. Gua nggak tahu itu adalah hal yang positif atau negatif untuk disampaikan sama yang megang universe ini, tapi kayak nggak tahu. Gua masih punya harapan lah sama dia. Gua kasih kesempatan lah. Gua bakal nonton, tenang aja. Sebagai DC fanboy gua akan nonton. Tapi gua juga siap untuk membuat video opini gua terhadap apa yang gua tonton. Dan bahkan beberapa fanboy selain berantemin Zack Snyder dengan James Gunn, ada yang beropini bahwa kayaknya ada easter egg si Ultraman nih, yaitu adalah Superman di multiverse lain. Aduh, udah main multiverse lagi. Aduh, ini masih dugaan ya, kita nggak tahu ini beneran apa enggak, apakah beneran itu Ultraman atau gimana. Yang dimana kalau misalnya beneran Ultraman berarti main multiverse. Tapi jujur ya, time travel di multiverse di superhero itu no. Tapi gue tetap excited. Gue tetap memberikan kesempatan sama James Gunn ya. James Gunn mau dibawa kemana? Lu punya DC Universe lu, atau mau disebut apa sih sekarang, extended atau apalah, gue nggak peduli lagi lah. Namanya diacak-acak, kadang-kadang diganti-ganti sendiri. Komunitas bilangnya apa, official bilangnya apa, nanti ketemu tengahnya apa, ganti director, ganti lagi namanya. Jadi kalau diringkas video ini tuh adalah gue ingin percaya. Gue ingin percaya. Gue ingin kembali semangat kayak waktu itu, tiba-tiba ada trailer The Flash, tiba-tiba ada Aquaman dan lain-lain, tiba-tiba ada The Batman gitu. Kenapa nggak lanjutin The Batman? Universe The Batman is good. Penguin katanya series juga luar biasa gitu. Kayak yang sekarang ada Superman James Gunn, DC-nya James Gunn. Gue ingin percaya, gue ingin semangat kembali. Tapi PTSD gue, sorry kalau lebay pakai bilang PTSD, terhadap beberapa dekade ke belakang sebagai DC fanboy masih terbekas. Jadi ya, mari kita lihat saja ya, ini akan dibawa kemana dan akan sampai mana. Gue pasti nonton, gue pengen nonton. Kalau bisa pas pertama kali tayang, gue nonton. Gue pengen dapetin full experience gue. Dan gue akan siap ngamuk lagi. Atau akhirnya gue menangis dan bilang thank you James Gunn. Menurut kalian mana yang akan keluar dari mulut gue? Atau menurut kalian gimana deh mengenai trailer Superman ini yang sedikit memberi harapan lah, tapi kita masih terngiang-ngiang dengan kegagalan DC di masa lalunya? Gimana? Coba
komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan pop culture kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau tadi ada salah-salah penyebutan, koreksi, silakan banget bang, abang-abang DC yang lebih sepuh daripada saya, hormat. Saya cuman dapat baca komiknya beberapa, filmnya juga lumayan lah beberapa gitu lah, tapi tidak se-Marvel itu kalau sama hal-hal yang saya baca gitu. Tapi ya tolong koreksi bang kalau ada salah bang ya, atau ada opini bang mau disanggah silakan bang, abang DC gas. Adik-adik Marvel juga, adik-adik. Apakah menurut adik-adik sekarang saatnya Marvel over dan sekarang DC new? Komen di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.